Pemecahan masalah non-linear adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang tidak mengikuti urutan logis atau langkah-langkah linear. Dalam konteks ini, masalah tidak dapat dipecahkan dengan satu jalan yang jelas dan terstruktur, melainkan membutuhkan pendekatan yang fleksibel, multidimensi, dan dinamis. Pemecahan masalah nonlinear sering terjadi dalam situasi yang kompleks, di mana berbagai faktor saling mempengaruhi dan solusi tidak bisa diperoleh dengan menggunakan metode konvensional atau linear. Karakteristik pemecahan masalah nonlinear. 1. Kompleksitas tinggi. Masalah nonlinear sering melibatkan banyak variabel yang saling berinteraksi, sehingga sulit untuk memprediksi hasil dengan pasti. 2. Hubungan sebab akibat yang tidak langsung. Dalam sistem nonlinear, perubahan kecil pada satu bagian dapat menghasilkan dampak besar di tempat lain. Hubungan sebab akibatnya tidak selalu jelas atau langsung. 3. Ketidakpastian. Solusi seringkali tidak bisa diprediksi secara pasti, dan hasilnya bisa sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor. Fleksibilitas dalam pendekatan. Pemecahan masalah nonlinear membutuhkan pemikiran yang fleksibel, di mana pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan pada setiap tahap. Lean, iteratif, dan eksploratif. Pendekatan ini biasanya melibatkan proses iterasi, di mana solusi diuji, dievaluasi, dan dimodifikasi berdasarkan hasilnya. Langkah-langkah dalam pemecahan linear adalah mengidentifikasi masalah secara holistik. Pahami masalah secara menyeluruh, termasuk semua variabel dan faktor yang mungkin mempengaruhi situasi. Lihat gambaran besar daripada hanya berfokus pada satu bagian kecil dari masalah. 2. Eksplorasi solusi dari berbagai perspektif. Coba berbagai pendekatan dan solusi yang mungkin, dan jangan terjebak dalam satu cara berpikir. Gunakan ide-ide dari berbagai bidang atau disiplin ilmu. Digunakan pemodelan atau simulasi. Untuk memahami masalah yang kompleks, pemodelan atau simulasi dapat digunakan untuk melihat bagaimana variabel yang berbeda saling mempengaruhi. Ini memungkinkan untuk menguji berbagai skenario tanpa harus langsung menghadapi risiko nyata. 4. Iterasi dan pengujian. Karena masalah nonlinear tidak bisa diselesaikan dengan cara sekali jalan, penting untuk terus menguji solusi dan melakukan iterasi. Jika satu pendekatan tidak berhasil, cobalah pendekatan lain dan sesuaikan berdasarkan hasil sebelumnya. 5. Kolaborasi multidisipliner. Masalah nonlinear seringkali membutuhkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu atau bidang. Berkolaborasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dapat membantu menemukan solusi yang lebih inovatif. 6. Pertimbangan jangka panjang. Pemecahan masalah nonlinear memerlukan pemikiran jangka panjang. Karena solusi jangka pendek mungkin tidak selalu efektif atau berkelanjutan dalam jangka panjang. 2. Adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan dan belajar dari setiap langkah yang diambil. Proses ini adalah proses dinamis yang memerlukan keterbukaan untuk belajar dari hasil sebelumnya dan memperbaiki pendekatan yang diambil. Contoh pemecahan masalah nonlinear. 1. Pemecahan masalah lingkungan. Isu seperti perubahan iklim adalah contoh masalah non-linear, di mana berbagai faktor seperti emisi karbon, deforestasi, dan kebijakan ekonomi saling berhubungan. Solusi memerlukan pendekatan dari berbagai perspektif seperti ilmu pengetahuan, kebijakan publik, ekonomi, dan teknologi. 2. Perawatan kesehatan. Dalam dunia medis, pengobatan untuk penyakit kronis atau kompleks seringkali melibatkan pemecahan masalah non-linear. Dokter harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti riwayat pasien, interaksi obat, gaya hidup, dan banyak lagi untuk menentukan perawatan terbaik. 3. Manajemen bisnis. Mengelola bisnis besar dengan banyak departemen dan kepentingan yang berbeda seringkali memerlukan pendekatan non-linear. Keputusan di satu area, seperti pengurangan biaya di departemen produksi, dapat berdampak besar pada area lain, seperti kualitas produk atau kepuasan pelanggan. 4. Pemecahan masalah sosial. Masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan seringkali memerlukan solusi nonlinear yang melibatkan banyak variabel dan pemangku kepentingan.
Solusi dapat mencakup berbagai pendekatan seperti pendidikan, pelatihan kerja, kebijakan pemerintah, dan dukungan komunitas. Tantangan pemecahan masalah nonlinear. 1. Ketidakpastian dan kompleksitas. Kesulitan utama dalam pemecahan masalah nonlinear adalah tingginya tingkat ketidakpastian dan kompleksitas yang harus dihadapi. 2. Kesulitan dalam prediksi. Karena hubungan sebab akibat tidak selalu jelas, prediksi hasil menjadi sulit, dan solusi yang berhasil dalam satu situasi mungkin tidak efektif dalam situasi lain. 3. Kesulitan dalam pengambilan keputusan. Pemecahan masalah nonlinear seringkali memerlukan pengambilan keputusan yang sulit dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. 4. Ketergantungan pada kolaborasi. Karena kompleksitas masalah, seringkali dibutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan, yang bisa menjadi tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Kesimpulan, pemecahan masalah nonlinear adalah keterampilan yang sangat diperlukan dalam dunia yang semakin kompleks ini. Pendekatan ini membutuhkan fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja dengan ketidakpastian. Dengan memahami bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan secara linear, individu dan sistematikas, satu teni panggang cara mengayoman teman, yang mas. Demikian, semoga bermanfaat.